Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Darajat dengan NIM 11010125047. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dari program studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah artikel penelitian yang berjudul Waktu Pajanan Layar dan Keterlambatan Perkembangan pada Anak Balita di Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang ditulis oleh Vina Azlina dan Lili M. Surjan. Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya penggunaan layar seperti TV, HP, dan tablet pada anak balita, terutama sejak pandemi COVID-19. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga interaksi sosial dan stimulus langsung dari orang tua menjadi berkurang. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada perkembangan anak, terutama karena WHO sendiri merekomendasikan batas maksimal screen time hanya 1 jam per hari untuk anak usia 2-5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara lamanya waktu pajanan layar dengan kemungkinan keterlambatan perkembangan pada anak balita di wilayah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross-sectional. Lokasinya berada di beberapa posyandu di Tanjung Duren Utara. Waktu pelaksanaannya yakni mulai dari bulan Agustus sampai dengan November 2022. Jumlah sampel yang digunakan yakni sekitar 138 anak usia 12-59 bulan dipilih menggunakan konseptif non-random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan yakni kuesioner waktu pajanan layar diisi dengan pendampingan anak. Yang kedua yakni kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP untuk menilai perkembangan anak. Analitis datanya menggunakan uji KI, kuadrat, dan Mann-Whitney. Kemudian, hasil dari penelitian ini menemukan beberapa temuan penting, yakni yang pertama, 53,6% anak memiliki screen time lebih dari 1 jam per hari dengan kategori yang sangat tinggi. Kemudian, temuan yang kedua dari hasil KPSP, yakni yang pertama, 58% perkembangan normal, 34,8%-nya meragukan, 7,2%-nya peluang keterlambatan perkembangan. Pada kelompok screen time tertinggi, yakni 14,3% anak berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok screen time rendah, yakni 1,5%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai P sama dengan 0,002, artinya ada hubungan yang signifikan antara lamanya screen time dan kemungkinan keterlambatan perkembangan. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini, yakni penelitian ini menyimpulkan bahwa waktu pajanan layar yang tinggi berhubungan secara bermakna dengan risiko terjadinya keterlambatan perkembangan pada anak balita. Karena itu, orang tua perlu lebih bijak dalam membatasi screen time dan memberikan stimulasi yang lebih optimal melalui aktivitas fisik dan interaksi langsung. Selain itu, saya juga akan menyertakan kelebihan dan kekurangan daripada artikel. Yang pertama yakni kelebihan. Kelebihan yang pertama, topiknya lebih relevan dengan kondisi pada saat itu, terutama pasca pandemi COVID-19. Kemudian, data yang digunakan juga cukup lengkap dengan jumlah sampel yang memadai. Kemudian yang ketiga, menggunakan instrumen yang standar seperti KPSP, sehingga hasil yang digunakan lebih terpercaya. Yang terakhir, analisis yang digunakan juga menggunakan statistik yang jelas, sehingga hubungan antar variabel dapat terlihat lebih kuat. Kemudian yang kedua yakni kekurangan. Kekurangan yang pertama yakni penilaian pada artikel ini yakni perkembangannya tidak dibedakan per domain seperti bahasa, motorik, sosial, dan lain-lain sehingga tidak diketahui aspek mana yang paling terpengaruh. Kemudian kekurangan yang kedua yakni pada pengukuran screen time hanya berdasarkan laporan pendamping sehingga potensi bias masih tetap ada. Yang terakhir, studi ini bersifat cross-sectional sehingga tidak bisa memastikan sebab akibat secara langsung sehingga hanya melihat pada hubungannya saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.